Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Prasojo, NIM D400 190 141, kelas F, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 6 praktikum instalasi residensial. Yang pertama, pengertian dari LAN. LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya, jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi, seperti di rumah ataupun gedung perkantoran. Bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Selanjutnya, jenis-jenis dari LAN. 1. Jenis LAN berdasarkan media transmisi. 2. Jenis LAN berdasarkan metode transmisi. 3. Jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. 4. Jaringan LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. 5. Jenis LAN berdasarkan metode akses atau bagaimana cara sistem menggunakan jaringan secara bersama. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis LAN berdasarkan media transmisi. Secara garis besar, terdapat dua kategori media transmisi, yaitu guide atau terpadu dan unguided atau tidak terpadu. Media transmisi yang terpadu adalah media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat materialnya. Contohnya kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Media yang tidak terpadu adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contohnya adalah gelombang radio seperti microwave dan wireless mobil. Kedua, jenis LAN berdasarkan metode transmisi. Jenis LAN dibedakan berdasarkan metode transmisi yang digunakan dalam pengiriman data. Dalam hal ini yaitu baseband. Pada metode baseband, dapat data yang berupa sinyal digital langsung dikirim pada media yang digunakan tanpa mengalami perubahan apapun. Dengan cara ini, jarak capai data benar-benar bergantung pada kualitas media yang digunakan. Kedua, broadband adalah data yang dikirimkan harus diubah dulu menjadi sinyal analog atau mengalami modulasi terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan data dapat dikirimkan pada jarak yang lebih jauh. Ketiga, jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. Berdasarkan topologi jaringan LAN dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu point to point, star, ring, bus, tree. Keempat, jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. Di dalam LAN dikenal 3 macam arsitektur, yaitu Ethernet, Token Ring, dan FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Ethernet adalah sebuah teknologi jaringan yang banyak digunakan dalam jaringan LAN berbasis kabel atau wire network. Seluruh Ethernet LAN dikonfigurasi sebagai logical bus dan secara fisik dapat diimplementasikan dalam bentuk topologi bus atau star. Token ring adalah permulaan standar LAN yang pernah dikembangkan IBM menggunakan topologi ring dan metode akses token passing. Fiber distributed
Data interface adalah jaringan LAN token ring berkecepatan tinggi dan menggunakan kabel fiber optik. 5. Jenis LAN berdasarkan metode akses atau bagaimana cara menggunakan jaringan secara bersama. Yang pertama, Carrier Send Multiple Access with Collision Detection atau CSMA CD. Maksudnya di sini adalah sebelum komputer mengirimkan data, komputer tersebut menyimak atau mendengar dulu media yang akan dilalui sebagai pengecekan apakah komputer lain sedang menggunakannya. Jika tidak ada, maka komputer akan mengirimkan datanya. Terkadang akan terjadi 2 atau lebih komputer yang mengirimkan data secara bersamaan, dan itu akan mengakibatkan tabrakan. Kedua, token passing. Dalam token passing digunakan suatu tanda yang akan dikirimkan secara estafet dari komputer atau node yang satu ke node yang lain. Sistem yang menerima token inilah yang berhak mengirimkan data, dan setelah data dikirimkan maka token tersebut diteruskan ke node yang lain. Selanjutnya adalah manfaat dari LAN. Yang pertama, dapat membaca, mengcopy, mengedit, serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk atau CD-ROM. Yang kedua, menghemat biaya. Sebagai contoh adalah printer. Kita memiliki 2 komputer. Kita tidak perlu membeli 2 printer. Cukup 1 printer bisa digunakan oleh 2 komputer. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat pertukaran informasi. Karena jika mempunyai informasi atau lainnya tinggal di-sharing langsung sampai tujuan, tidak perlu mengkopinya. Yang keempat, menghemat kapasitas atau memori media penyimpanan. Selanjutnya adalah tujuan dari LAN. Tujuan dari LAN adalah untuk yang pertama menghubungkan antar komputer dalam satu wilayah atau lokasi. Kedua, komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Ketiga, resource sharing atau berbagi data dan program. Keempat, menghemat pembiayaan karena perangkat dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu jaringan. Keuntungan penggunaan LAN. Yang pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien. Ketiga, file data yang keluar atau masuk dari atau ke server dapat dikontrol. Keempat, biaya akses ke internet lebih murah karena menggunakan server. Kelima, informasi dapat lebih banyak ditemukan oleh klien. Keenam, dapat saling tukar-menukar data atau informasi. Ketujuh, bisa dijadikan workstation. Kerugian penggunaan LAN. Pertama, jika ada satu komputer terkena virus, berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Kedua, berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain. Sekian presentasi tugas modul 6 instalasi residensial dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.